ketika mendefinisikan masalah sunnah, Hadratus Syekh ini menukil pendapat Imam Abdul Baqa yang ternyata beliau berasal dari Crimea, dari Kiev, Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام، خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة، وإلى حضرة جميع القراء والحفاظ، وإلى حضرة جميع أولياء الله في هذه الولاية، وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وأساتذنا وأساتذهم، ونخص خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب السيد الشيخ العالم العلامة حضرة الشيخ هاشم أشعري، وإلى حضرة جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء أينما كانوا، قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم، وإلى حضرة جميع من انتسب إلينا من أصولنا إلى فروعنا، خصوصا إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا، وإلى حضرة جميع من له حقوق علينا، غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل طويل وفصل في بيان السنة عند المعتزلة masalah sunnah wal bid'ah dan bid'ah. As-sunnah utawi sunnah bid'ah kelawan dhammah wa tasydid lan kelawan tasydid iku kana iku oleh ya sing Al-Baqai sinten Asy-Syaikh Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Raini Al-Karawi Al-Baqa Al-Hanafi fi kulliyatihi dalam kitab Abu Bakar kan jenenge al-kulliyah fil mustalahat wal furuq al-lughawiyah. Ingkang kawasan sunnah lughatan ing dalem cara bahasa at-tariq wa al-hudan walau ghairu mardiyatin ay walau kana ghairu mardiyatin senajan ono apa dalan iku ora ridho dening Allah wa syara'an dalam cara syarat istilah utawi kang kasebut sunnah iku ismun iku jeneng litori kali kadudalan mardiyah dan
sahabatmu as-sahabati kaya para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum dasare apa liqaulihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi min ba'di saking wa urfan lan sejo ada kang mustahan sunnah iku perkara ma dalam wabah kang telaten alaihi atas segala somo tetapi somo kang manut nabiyan nabi kana orang somo tetapi awalnya sunni utawi lafal sunni iku mansubun inten nisbatake ila sunnati maring lafal sunnah hudifatin buang Allah untuk dibuang krono apa alasan apa elate apa berarti ilah lam lil ilah lin nisbati krono nisbat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal fi bayanis sunnati ing dalem mertelaaken masalah sunnah wal bid'ati lan mertelaaken masalah bid'ah. Nah, ini kita masuk ke dalam fasal yang menjelaskan tentang mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita kaum Nahdien ini kan seringkali dituduh sebagai ahli bid'ah. Ya wajar, karena apa? Mereka yang menuduh itu tidak mengetahui kalau kita pagi, siang, malam, apalagi yang di pesantren, itu pegangan kita itu kitab-kitab turas, kitab kuning yang sumber rujukannya langsung ke Al-Quran dan hadis. Masalah bid'ah, masalah sunnah, kita, apalagi para masyayikh kita, para ulama kita, kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, itu sudah hafal dan sudah faham masalah sunnah dan bid'ah. Oleh karena itu, bagi teman-teman kaum muda Nahdien seperti ini, perlu kiranya teman-teman juga mengikuti jejak para masyayikh kita, para kiai kita, para ajengan kita, yaitu memperdalam ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah halal dan haram, dengan mengkaji sebanyak mungkin sumber-sumber keislaman. Karena semakin banyak yang kita kaji, itu akan semakin banyak pengetahuan kita, sehingga dengan semakin banyaknya pengetahuan kita, kita tidak akan gamang, kita tidak akan mudah goyah pendirian dalam menghadapi keadaan. Tayyib, dalam masalah sunnah dan bid'ah ini, Hadratus Syekh menjelaskan, as-sunnatu utawi lafal sunnah bidhammi kelawan dummah, berarti su, karena sin dummah su.
wat tashdidi lan kelawan tashdid sunnah. Ini luar biasa kejelian Hadratus Syekh dalam membahas sunnah. Beliau langsung menjelaskan dengan kata sunnah. Yang dimaksud itu yang di sinnya di dhammah dan nunnya di tasydid. Karena apa? Kalau tidak dijelaskan seperti itu, bisa jadi akan terdapat kesalahpahaman. Karena tulisan yang sama, alif, lam, sin, nun, tak marbutah, tulisan yang sama tetapi ada pelafalan yang berbeda. Apa itu? Sanah. Kalau as-sanah itu sinnya di fathah, nunnya di fathah tanpa di tasydid, dan artinya menjadi tahun. Yang dimaksud ini bukan as-sanah itu, bukan, tapi as-sunnatu utawi lafal sunnah bidhammi kelawan dhammah wa tasydidi dan kelawan tasydid iku khabare as-sunnah iku kama qala Abul Biqa wa fi ba'd riwayah Abul Baqa. Kama qala Abul Baqa iku kaya oleh ngendika. Kama qala kaya oleh ngendika. Sapa sing ngendika? Abul Baqai. Sapa Abul Baqa? Abul Baqa niki sinten? Siapa Abul Baqa? Yang jelas seorang yang bernama Abul Baqa ini dijadikan rujukan oleh Hadratus Syekh dalam menjelaskan masalah sunnah, pengertian sunnah. Sekarang siapa Abul Baqa itu? Abul Baqa mempunyai nama Ayyub. Bapak beliau bernama Musa. Beliau ini merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalur dari Husain, dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau mempunyai laqab Al-Husaini. Jadi kalau kita urut dari isim alam beliau, kemudian kunyah beliau, kemudian laqab beliau adalah Ayyub bin Musa Al-Husaini. Di mana beliau itu? Beliau itu ternyata di sini diberi penjelasan Al-Quraini, yang berasal dari Qurain. Mana itu Qurain? Ada yang tahu? Mana? Iran, Afrika, Parung. Al-Qurain. Al-Qurain itu teman-teman, Al-Qurain itu Crimea. Keren tidak? Crimea. Ada yang tahu Crimea? Mana Crimea itu? Tanah Abang. Crimea itu teman-teman masih ingat perang antara Rusia dan Ukraina? Masih ingat? Masih ingat tidak? Ini masih berlangsung ya? Mereka memperebutkan apa salah satunya? Wah, ini kacau, ini nggak ada yang update berita ya. Teman-teman update berita ya, jangan TikTok terus ya.
Jadi salah satu yang menjadi penyebab perang Ukraina Rusia kemarin itu adalah saling berebut semenanjung Crimea. Dan Abul Baqa yang dijadikan rujukan oleh Hadratus Syekh ini berasal dari Crimea. Crimea sekarang terpecah menjadi rebutan antara Rusia dan Ukraina. Yang menjadi permasalahan, Syekh Abul Baqa ini, beliau di Rusia ataukah di Ukraina? Di sini dijelaskan lagi, nama beliau itu Al-Kafawi, tulisannya kaf, fa, waw, ya. Dulu orang-orang yang tidak tahu itu membacanya Al-Kufi. Padahal Al-Kufi itu tulisannya kaf, waw, baru fa. Nah ini tidak, tapi kaf, fa, waw, ya. Al-Kafawi yang berasal dari kafah. Kafah itu mana? Ternyata teman-teman, kafah sekarang itu sebutannya adalah cave. Ada yang tahu cave itu mana? Mesir. Cave itu Ukraina. Cave itu ibu kotanya Ukraina. Berarti beliau berasal dari Ukraina. Kalau kita lihat seperti ini, berarti dulu Ukraina itu juga termasuk basis-basis keislaman. Ada imam itu yang bernama Qurtubi, berasal dari Spanyol, Cordoba. Ada itu yang bernama Al-Jurjani, yang berasal dari mana? Nah, ini teman-teman harus paham. Daerah-daerah Eropa, ya, itu dulunya banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang keilmuannya itu bahkan digunakan sampai sekarang. Termasuk salah satunya Abul Baqa ini. Ketika mendefinisikan masalah sunnah, Hadratus Syekh ini menukil pendapat Imam Abul Baqa yang ternyata beliau berasal dari Crimea, dari Kiev, Ukraina. Jadi kalau kita runtuh nama lengkap beliau itu Ayyub bin Musa Al-Husaini Al-Urami Al-Kafawi, ya. Baru kemudian beliau mempunyai julukan Abul Baqa. Mengapa beliau disebut dengan Abul Baqa? Abul Baqa itu artinya adalah bapaknya keabadian. Mengapa begitu? Karena beliau termasuk gurunya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, beliau adalah pemimpin di dunia yang berasal dari Turki Utsmani, yang berhasil membuat undang-undang, yang kemudian undang-undang itu diadopsi oleh beberapa pemimpin-pemimpin penting. Salah satunya ada Napoleon Bonaparte, yang Napoleon Bonaparte itu hukum-hukumnya diadopsi oleh negara-negara besar. Salah satunya adalah Belanda, dan Belanda itu hukumnya diadopsi oleh negara-negara jajahannya. Salah satunya adalah Indonesia. Berarti Indonesia ini walaupun mengadopsi hukum dari Belanda, tapi Belanda mengadopsi hukum dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte mengadopsi hukum dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berarti apa?
ada sambungannya, irisannya dengan keislaman. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu, beliau bisa dikatakan sebagai peletak undang-undang konvensional modern. Oleh karena itu beliau disebut dengan julukan Al-Qanuni. Dan beliau bisa seperti itu karena dididik oleh salah satunya adalah Syekh Abul Baqa. Dan karena undang-undang yang tersebar itu kemudian seperti apa? Seperti abadi, dari zaman itu sampai zaman sekarang, sampai entah nggak tahu kita sampai zaman kapan nanti. Berarti undang-undang yang diajarkan salah satunya oleh Syekh Syekh Ayyub tadi, maka Syekh Ayyub tadi dengan jasanya seperti itu, beliau kemudian dijuluki dengan Abul Baqa, karena ajarannya hampir bisa dikatakan abadi. Beliau mempunyai kitab banyak sekali. Salah satu kitab beliau ada yang berbahasa Turki Utsmani, yaitu Al-Mustalah As-Sahhan. Sahhan itu artinya para bangsawan. Kalau mustalah itu artinya dari bahasa Arab, mustalah itu artinya istilah-istilah tentang kebangsawanan. Itu salah satu kitab karya beliau. Beliau wafat tahun 1092 Hijriah, atau tepatnya 1683 Masehi. Jadi masih di zaman-zaman abad hampir menuju ke Islamnya Indonesia, Islamnya Nusantara. Oleh karena itu masih dirujuk oleh Hadratus Syekh, dan beliau sangat terkenal pada masa itu. Dan kitab yang dijadikan rujukan oleh Hadratus Syekh dalam menjelaskan tentang masalah sunnah ini, yang merupakan karya Abul Baqa, kitabnya adalah kitab namanya Al-Kulliyat fil Mustalahat wal Furuq Al-Lughawiyah. Artinya apa? Al-Mustalahat itu artinya istilah-istilah. Al-Kulliyat, nah istilah kulliyat ini yang kemudian kita kenal adanya kuliah itu, ya, itu berasalnya ya dari masa-masa ini, abad-abad 17-an ini. Pada saat itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni beliau membangun yang namanya kuliah. Kuliah yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu apa? Berupa masjid, kemudian sebelahnya ada pasar, kemudian sebelahnya ada madrasah, dan kemudian sebelahnya ada tempat menginap asrama para siswa. Itulah yang kemudian hampir sama dengan konsep pondok pesantren. Dan kalau teman-teman tahu, di Turki Utsmani itu mereka selalu menggunakan yang namanya qasidah burdah. Ironinya, bagi para penggemar kekhilafahan, mereka mengagungkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, mereka mengagungkan Turki Utsmani, tapi mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana Turki Utsmani itu. Mereka malah justru membid'ahkan qasidah burdah. Padahal yang mereka agung-agungkan itu amalannya adalah qasidah burdah. Di Turki Utsmani sampai sekarang mereka masih menggunakan apa itu yang namanya Dalailul Khairat. Di Turki Utsmani, bahkan sampai sekarang ketika sudah menjadi Turki, itu juga mereka masih tahlilan. Dan jangan heran, di Turki Utsmani itu sampai sekarang menjadi Turki modern ini, mereka juga ada 7 hari.
10 hari, 40 hari, mereka masih ada kitab-kitab yang ada di internet, yang PDF. Tentunya nanti akan ada tashihannya, ditashih. Mengapa? Karena kalau tidak ditashih, walaupun sama-sama kitab, namanya juga sama, tetapi kalau muhakkiknya, nah ini yang paling penting, kalau muhakkiknya sudah berbeda, itu bisa jadi lafalnya akan berbeda. Maka dari itu banyak sekali orang yang menemukan kadang Riyadhus Shalihinnya versi pesantren itu beda dengan Riyadhus Shalihinnya versi Riyadh. Kemudian banyak juga kita menemukan misalnya Bulughul Maramnya versi pesantren itu beda dengan Bulughul Maramnya versi Jeddah. Mengapa? Karena muhakkiknya sudah berbeda, lafalnya pun sudah jadi berbeda. Dan kitab-kitab yang ada di pesantren itu dulunya sudah diseleksi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pada masa beliau itu, kitab yang boleh dipelajari di pesantren itu terbatas, yang diseleksi oleh beliau. Karena apa? Pada waktu itu perkembangan Wahabi, mohon maaf, lumayan masif, ya. Sehingga banyak kitab-kitab itu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, akhirnya tersebar luas. Dan demikian Hadratus Syekh sudah menseleksi dari awal. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan keilmuan yang murni, ya dari pesantren. Ya. Kalau ingin mendapatkan keilmuan yang murni, keilmuan Islam yang murni, ya dari pesantren. Karena kitabnya sanadnya jelas. Dari kiai-kiai kita sampai ke era Hadratus Syekh. Dan di era Hadratus Syekh itu sudah apa? Sudah beliau seleksi. Artinya yang beliau seleksi itu nyambung ke guru beliau, dan guru beliau nyambung ke guru beliau lagi sampai kemudian ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lembaga lain mungkin sulit saya untuk bisa meyakini apakah memang ada seleksi dulu atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ya rabbal alamin. Definisi sunnah menurut Abu Bakar di dalam kitab beliau Al-Kulliyat fil Mustalahat wal Furuq al-Lughawiyah itu adalah lughat dalam bahasanya itu itu dalam. Jadi yang disebut dengan sunnah secara etimologi itu artinya jalan. Walau ghairu mardiyatin, walau kana ghairu mardiyatin, walau kana ghairu mardiyatin, lan senajan apa at-thariqah ay walau kana ghairu mardiyatin, senajan ana at-thariqah iku ora den ridhoni. Jadi yang disebut dengan sunnah secara bahasa atau secara etimologi itu adalah jalan. Walaupun jalan itu diridhoi ataupun tidak, jalan-jalan yang diridhoi ataupun tidak itu disebut dengan sunnah. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah akan beda lagi. Wa syar'an lan dalam syariat, dalam secara syariat iku ismun, iku isim tariqati maridan al-mardiyati kan den ridhoi. Jadi kalau sunnah secara lugat itu adalah jalan, entah itu diridhoi ataupun tidak, tetapi sunnah secara istilah itu adalah jalan yang hanya diridhoi saja. Al-masmu'u kakikan den hamba fitini dalam agama salah hamba
sapa sing nambah Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu saliyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane sapa mimman rupane badal mimman rupane huwa kang utawi sirah karena mannya adalah man mausul mimman rupane sing wong huwa kang utawi man iku alima ngerti soman ngerti fikih dalam masalah agama kasuhabati wa sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiya mukum ridho di sinten Allah sinten Gusti Allah anduh saking para sahabat ai radhiyallahu bukan ta'ala bukan ini ada lafaz yang disimpan ai radhiyallahu ai ba'idahum ya ai ba'ida adzunuba anhum au ai ba'ida al-ghadab anhum artinya radhiya mungkin Allah ridho ai ab'ada tegese ngeduhake sapa Allah al-ghadaba ing muring-muring ing ghadab anhum andoh saking para sahabat an itu sendiri disebut dengan an lil mujawazah. Nah ini sambil enaknya diingatkan ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan sunnah secara istilah atau secara terminologi itu adalah nama untuk sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan itu berupa masalah agama yang diambah itu apa? Apa? Yang ditempuh. Jadi yang disebut dengan sunnah secara terminologi itu adalah nama bagi sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah yang menjelaskan masalah agama dan jalan itu ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditempuh oleh orang-orang selain Rasulullah yaitu orang-orang yang mengetahui masalah agama dan mengikuti Rasulullah yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kemudian sampai kepada ulama-ulama kita. Itu yang disebut dengan sunnah secara apa? Secara istilah atau secara terminologi. Mengapa disebut seperti itu? Beliau Hadratus Syekh memberi dasar liqaulihi qala dawai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh alaikum wajib ing atase sira kabeh. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada kata-kata ala itu mengandung suatu beban. Kalau ala itu berarti beban di atas beban untuk kamu, artinya wajib untuk kamu. Alaikum wajib yang sira kabeh bisunnati kelawan tetapi sunnah ingsun wa sunnatul khulafa'i lan tetapi sunnah para penggali ingsun ar-rasyidina kang padha oleh pituduh kabeh min ba'di saking sakuse ingsun. Jadi di dalam hadis Rasulullah alaihi bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tetap istiqomah di dalam sunnah Rasulullah dan juga sunnah para pengganti
itu yang menempuhi adalah Rasulullah dan orang-orang yang mengetahui ilmu agama, yaitu para sahabat, para tabi'in sampai kepada para ulama kita. Itu sunnah secara apa? Teknologi. Kalau di dalam buku-buku istilah buku modern, kita mengetahuinya hanya etimologi dan terminologi. Tetapi di sini waktu Syekh menambahi lagi, pengertiannya tidak hanya secara etimologi, tidak hanya secara terminologi saja, tetapi ditambah dengan apa? Wa urfan lan indal coro ada utawi kang disebut sunnah iku ma iku perkara wa dhaba kang telateni alaihi ing atase ma sapa sing telateni muqtadiyun sapa anu. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Ketika bagi teman-teman yang sudah mengetahui tata bahasa Arab, itu akan mengetahui bagaimana Hadratus Syekh memilih diksi kata-kata itu tidak sembarangan. Seperti kata-kata muqtadiyun. Teman-teman masih ingat tidak? Kata-kata muqtadiyun itu beliau itu bentuknya beliau apa? Masih ada yang ingat? Fi'il ataukah isim ataukah huruf? Isim. Isimnya isim apa? Isim fa'il. Kalau isim fa'il, fi'il matinya apa? Iqtada. Iqtada itu dia termasuk sahih atau mu'tal? Mu'tal atau sahih? Mu'tal atau sahih? Mu'tal. Mu'talnya apa? Misal, ataukah ajwad, ataukah hadis? Hadis. Kalau hadis berarti disebut dengan mangkus. Ya, mangkus itu ada berapa? Ada berapa? Mangkus ya, sama mangkus. Wow. Ada mangkus alif tidak? Beneran tidak ada. Mangkus alif. Beneran tidak ada. Oke. Berarti iqtada itu kalau di tasrif secara tasrif istilahi jadinya bagaimana? Iqtada yaqtadi iqtidaan wa muqtadan fa huwa muqtadin. Tapi ini kenapa ada yaknya? Fa huwa muqtadin. Harusnya kan muqtadin, tapi ini tidak. Beliau tidak menggunakan muqtadin. Beliau menggunakan yang muqtadin. Mengapa? Karena beliau mengetahui teman-teman ya yang hafal Al-Quran, yang tahfidz ya, yang tahfidz di dalam Al-Quran. Saya sudah mendokumentasikan ada 3 ayat yang di situ menjelaskan kata-kata muhtadin sama muhtadiyun. Itu wazannya sama dengan muhtadin sama muhtadiyun. Ini yang dijadikan landasan Hadratus Syekh. Misal, ketiga ayat itu apa saja? Pertama, yaitu yang di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, "Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falam tajid lahu nasiran." Jadi di sini di dalam surah Al-A'raf ini Allah menggunakan al-muhtadi. Berarti ada yaknya. Beda misalnya di dalam surah Al-Isra, Allah menjelaskan begini, "Wa man yahdihillahu fahuwal muhtadi."
tidak ada ya-nya. Kata-katanya hampir sama, tapi yang satu tidak ada ya-nya, yang satu ada ya-nya, yang satu tidak ada ya-nya. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, ini surat ayatnya hampir mirip dengan yang ada di Al-A'raf. Bedanya kata-kata muhtatnya itu ada ya dan tidak ada ya-nya. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, tidak ada ya-nya. Jadi di dalam surah Al-A'raf itu ada ya-nya, muhtadiyun. Di dalam Al-Isra itu muhtadun. Di dalam Al-Kahfi itu juga muhtadun. Padahal ini dari akar yang sama, ihtada. Mengapa seperti itu? Karena ternyata menurut penafsiran para ulama, ternyata ditambahi dengan yang itu menunjukkan betapa apa? Muhtadi yang ada di surah Al-Isra itu berbeda dengan muhtadi yang ada di surah Al-A'raf sama Kahfi. Yang di dalam surah Al-A'raf dengan ditambahi ya itu menunjukkan dia apa? Menunjukkan dia maknanya lebih besar. Jadi ya yang ada di situ menunjukkan makna lebih. Artinya orang yang diberi hidayah di dalam surah Al-A'raf itu adalah hidayah yang sempurna, yang berupa hidayah dunia dan akhirat. Sementara hidayah yang diberikan oleh Allah yang di dalam surah Al-Isra dan dalam surah Al-Kahfi tadi itu dengan tanpa adanya itu hidayahnya hanya hidayah di dunia saja. Dan Habibul Syekh beliau tahu itu, beliau terapkan di dalam kitab, di dalam kata-kata muqtadiyun. Beliau tidak menggunakan kata-kata muqtadiyun karena isim fa'ilnya dari kata-kata iqtada itu muqtadin, tapi beliau menggunakan muqtadiyun. Banyak teman-teman. Jadi ya, menurut ada yang disebut dengan sunnah itu adalah mawadhuba alaihi muqtadiyun, yaitu jalan yang ditelateni. Jadi wadhuba nelateni, artinya ditelateni. Ditelateni itu apa? Ditelateni itu tidak hanya dilewati saja, tetapi dia lewati itu dengan sungguh-sungguh. Dia menempuh jalan itu dengan sungguh-sungguh, tidak goyah dengan cobaan, tidak berubah dengan ujian. Dia tidak keder ketika ada orang yang berusaha membuat dia getar, dan dia tidak akan menyimpang ketika ada badai menghadap. Itu yang disebut dengan wadhuba, nelaten. Jadi kalau menurut urf atau adat yang disebut dengan sunnah itu adalah jalan yang ditelateni, disungguh-sungguhi. Ditelateni oleh siapa? Oleh muqtadiyun. Kalau muqtadin itu artinya pengikut, penderek itu bahasa Jawa, artinya pengikut ya. Kalau muqtadin tanpa ada ya-nya pengikut, kalau muqtadiyun ada ya-nya itu artinya pengikut setia. Paham ya? Muqtadin tanpa ada ya-nya itu artinya pengikut. Kalau muqtadiyun ada ya-nya itu artinya pengikut setia. Paham ya? Berarti yang disebut dengan sunnah secara uruf itu artinya adat, kebiasaan. Sunnah secara uruf atau secara adat kebiasaan itu adalah jalan yang ditelateni oleh para pengikut setia. Artinya apa? Sunnah itu tidak hanya sekedar dilakukan sekali dua kali saja, tetapi benar-benar dilakukan secara berkali-kali, secara berulang-kali. Yang disebut muqtadiyun itu siapa? Nabi ya, podo kubur
nabi karena Allah SAW waliyan wali. Jadi muqtadir ini kalau tidak nabi ya wali. Jadi yang disebut dengan sunnah secara itu adalah jalan yang diteladani oleh orang-orang pengikut setia pada jalan kebenaran, pada agama, baik berupa nabi ataupun para wali. Ini menunjukkan kedalaman ilmu dari Hadratul Syekh. Ketika beliau menggunakan kata-kata itu tidak sembarangan beliau meletakkan. Wasunni utawi kang disebut sunni, kita kan sering mendengar istilah sunni, kaum sunni. Itu kaum apa? Wasunni utawi sunni iku mansubun iku den bangsake ila sunnati mari lafal sunnah khudifatil tiban opo marbutoh lin nisbati romo dan nisbatake. Jadi kalau kita mendengar ada kata-kata sunni itu artinya dinisbatkan kepada sunnah. Berarti apa? Orang-orang sunni itu adalah orang-orang yang setia, telaten menempuh jalan yang ditempuh oleh nabi, sahabat, kemudian tabi'in sampai ke ulama-ulama yang bersanad sampai kita. Oleh karena itu ya sering diasosiasikan bahwa yang disebut dengan sunni itu adalah kaum ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi karena ahlus sunnah wal jamaah itu berebut banyak orang, maka kita menggunakan tambah an-nahdiyah. Jadi yang disebut sunni di situ kalau kita lihat ciri-cirinya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa orang lain, tapi kalau kita lihat ciri-cirinya, sunni itu adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.